Halo, Kanjeng Budi. Iya, Ya, ayo. seneng bisa malam hari ini ketemu langsung sama Kanjeng Budi, terus bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya, Mbak, iya. Nah, di sini pengen ngobrol-ngobrol hal yang sekarang lagi viral banget gitu. Boleh ya Kanjeng Budi ya? Boleh, Mbak Yu. Nah, jadi yang paling viral ya akhir-akhir ini saya temukan di TikTok atau di media sosial itu seliweran sana sini dan sebagainya itu ternyata tentang cek jasa kodam. Nah, gitu kayaknya kan banyak sekali ya yang anak-anak sekarang itu tuh seperti pengen tahu lebih banyak. Terus mungkin coba-coba gitu ya. Bahkan ada aplikasi gratisnya loh untuk ngecek kodam gitu. Nah, sebenarnya nih ya, gimana toh kalau pandangan Kanjeng Budi terkait cek jasa kodam kayak itu? Iya, memang cek jasa kodam ini memang dari dulu paling laris. Jadi orang rela bayar kadang-kadang 500.000 untuk ngecek kodam dan orang itu kan biasanya orang-orang yang dicek itu bangga kalau ada kodam ini, apalagi kalau dibilang kodamnya macan, harimau, atau naga. Saya kan baru ngomongin kodam kan udah permukaan ya. Iya. Tapi ada yang menarik loh. Teman saya tuh ada yang nanya gini, kodam itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, boleh nggak Kanjeng Budi itu juga menceritakan kodam itu seperti apa sih supaya kita nggak salah paham tentang kodam gitu ya? Jadi sebenarnya kodam itu adalah pendamping, gitu. Baik pendamping yang di sisi luar maupun pendamping yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kodam itu sebenarnya pendamping. Pendamping kita, begitu. Berarti akan selalu bersama di hidup kita? Iya. Sebelum dia diusir atau dia pindah. Oh. Jadi nenek-nenek zaman dulu kalau biar cucunya aman, itu anaknya begitu lahir tuh dikasih kodam pendamping. Untuk jaga dia di sekolahnya nanti sama pertumbuhannya, itu karena tradisi Jawa memang seperti itu. Jadi sebenarnya karena orang tidak bisa membangkitkan atau berhubungan dengan korim. Kan agak sulit kalau korim itu ada teknik tertentu. Jadi kodam lebih gampang. Jadi apakah kodam itu kemudian diturunkan dalam artian nih, tadi kan begitu ada bayi lahir, diberikan oleh orang tuanya atau leluhurnya mungkin ya, atau itu juga bisa langsung anak itu lahir punya kodam? Bisa. Biasanya yang anak langsung lahir ada kodam itu yang kalau loncatan dari kakek ke cucu. Itu yang seperti apa? Biasanya tuh yang kodam itu tuh biasanya kayak seperti leluhurnya. Tapi sesungguhnya itu adalah makhluk yang bukan leluhurnya asli. Jadi kodam ilmu, jadi roh ilmu. Jadi kadang-kadang yang saya perhatiin, yang biasa terjadi itu tidak seperti yang sesungguhnya gitu. Jadi karena ada dua macam dia. Bisa yang nggak seperti sesungguhnya, atau bisa dia datangkan seperti yang dia ngomong. Jadi tergantung orang pengeceknya ini. Kalau memang dia orang yang memiliki kemampuan, dia bisa ngecek yang sesungguhnya, atau dia bisa datangkan apa yang dia ngomong. Jadi dia ngomong suatu, dia pancing supaya kodam itu datang ke orang itu. Memang belakangan ini anak-anak muda rame banget soal kodam, karena kan nanti kebanggaan, kodamku macan, kodamku ini apa gitu. Tapi padahal kalau kodam sendiri harusnya banyak macam. Jadi kodam itu tuh bukan dari satu golongan aja makhluknya. Sebenarnya kodam itu banyak macam. Ada yang dari arwah orang mati, ada yang dari siluman, ada yang dari dedemit, atau dari golongan yang lain. Jadi tergantung jenisnya apa. Jadi tidak serta-merta binatang aja gitu. Seperti itu. Terus mengenai kodam-kodam tadi, maksudnya apakah orang yang punya kodam itu bisa kodamnya lepas atau gimana? Oh bisa, bisa. Kalau tidak diikat secara khusus, kodam itu kadang-kadang ada yang dia ninggalin orang itu. Di ghosting gitu bahasa sekarang? Iya. Mungkin kan dia sebel kali ya. Ya dia lagi gitu. Jadi dia nggak mau ada yang lebih ganteng atau dia itu. Tapi makanya tergantung yang awalnya. Kalau diikat mati kayak keturunan dari leluhur punya kodam, itu nggak bisa karena dia berjanji untuk sekian keturunan. Ada yang cilakanya janjinya 7 keturunan, dia keturunan yang ke-8, jadi nggak ada. Akhirnya dia ke dukun untuk minta kodam. Jadi kalau keluarga itu basicnya pakai kodam, pasti akan sulit bertahan nanti anaknya yang tidak pakai kodam. Kecuali dia bisa mengaktifkan korim. Karena korim itu harus butuh pengaktifan dulu, baru korim itu bisa bekerja sama. Jadi maksudnya tuh, Anda akan dibukakan kemampuan untuk merasakan korim Anda dan
berbicara dengan korim Anda, baru bisa korim itu aktif. Dan korim jauh lebih kuat daripada kodam. Tapi belum ada cek jasa korim ya, Kanjeng Budi ya. Yang ada kan cek jasa kodam ya. Kalau selama ini saya ya. mau buka korim itu tunggu karena petunjuk dari Tuhan aja. Kalau Tuhan bilang bukakan baru. Karena kan ada orang dalam kasus tertentu yang harus korimnya dibukain. Karena pentingnya tuh untuk korim itu peluk. Kalau korim peluk itu tidak ada satu gangguan goib pun yang bisa masuk. Maksudnya? Iya. Korim itu bentuknya seperti malaikat kalau yang saya sering ketemu. Dia ada sayap nutup. Makanya ada orang agama Islamnya kuat. Saya waktu itu petunjuk dari Tuhan supaya bukakan korimnya. Begitu dibuka korimnya dia bilang, lah kok korimku nih kayak malaikatnya orang Kristen? Katanya. Loh, aku bilang emang ada bedanya ya? Maksudnya kan tidak ada bedanya. Bentukan yang kayak gitu ya, tidak ada beda agamanya gitu. Nah, bentuknya sama. Mungkin di pikirannya tuh kalau yang jadi Islam bentuk korimnya tuh kayak Arab gitu. Nah, ternyata kan tidak. Dalam dunia itu tidak ada beda itunya. Tapi dalam kasus tertentu ya tidak bisa sembarangan karena harus petunjuk dari atas dulu baru dibukain. Ada ACC dari pencipta. Jadi harus ada atas izin Tuhan. Ya, karena itu dalam kasus yang mengancam jiwa biasanya. Tapi kalau kodam nggak ada yang bentuknya kayak malaikat gitu. Ada juga. Ada juga. Ada juga, tapi ya sayapnya nggak gitu, warnanya gelap gitu. Oh. Jadi ada tingkatan warna sayap itu mempengaruhi dia korim atau kodam gitu ya? Enggak juga, karena korim itu bentukannya tuh belum tahu wujud asli pastinya korim. Maksudnya saya belum pernah teliti sampai 20 orang atau 30 orang, karena sulit benar korim yang muncul itu. Mata yang melihat korim itu harus mata yang sangat-sangat halus. Karena sama seperti melihat malaikat. Kalau udah bisa lihat malaikat, pasti bisa lihat korim. Oh, jadi ada berbagai macam dan jenis kodam gitu ya. Iya. Jadi saya teringat gitu, kapan itu ngobrol sama teman saya, terus dia ngerasa kodamku ini rubah loh gitu. Jadi ada banyak ternyata ya jenisnya ya, Kanjeng Budi ya. Kalau kodam yang seperti itu sebenarnya apakah setiap orang tuh punya kodam sih Kanjeng Budi? Kalau setiap orang itu yang pasti punya korim. Jadi korim beda dengan kodam. Oh, bedanya tuh seperti apa? Beda, kalau korim itu memang bawaan dari saat manusia terlahir. Itu memang ada korim yang menjaga. Jadi korim itu sebenarnya menjaga cahaya suci Gusti yang masuk ke dalam orang yang menjadi roh. Itu yang dijaga oleh korim. Lalu kalau kodam itu datangan, dia baru dari orang tuanya ngasih kah atau apa. Nah kalau mulai tenarnya kodaman ini waktu mulai adanya film kartun Naruto. Oh iya, Naruto jadi ya. QB itu tuh kodam. Oh. Iya, Naruto kan ada QB-nya serigala. Seperti itu. Jadi itu in banget di kalangan orang-orang zaman dulu. Jadi sebenarnya konsep kodam yang seperti ini berarti setiap orang itu memiliki ada tingkatannya nggak ya tentang perkodaman itu sendiri, Kanjeng? Ya, jadi gini, biasanya kodam ini dikagumi semenjak orang-orang mulai belajar baru masuk ke dalam langkah dunia spiritual atau dunia keilmuan. Jadi nanti kodam itu banyak membantu. Misalnya kita latihan silat. Latihan silat itu kadang-kadang perlu kodam ilmu, misalnya kodam macan. Jadi nanti di tingkat tertentu kita kan harus menjiwai keilmuan silat itu. Nah itu biasanya yang dimasukin sama gurunya itu nanti akan keluar. Jadi kayak bener-bener silat macannya bagus sekali. Nah itu biasanya dia dibantu oleh kodam tadi. Cuma problemnya kodam itu tinggal di badan tidak gratis. Oh iya. Jadi banyak orang nggak tahu soal itu. Misalnya anak muda, dia dimasukin kodam, misalnya kodam harimau. Begitu dia bermasalah di sekolah, nah kodam itu bisa ambil alih di saat emosinya tinggi. Nanti dia langsung berubah itu, langsung kodam itu ngambil alih. Nah itu jadi tenaganya lebih besar. Nah itu ramenya tuh gara-gara gitu dulu kodam itu, karena dia bisa membantu orang tuh untuk kanuragan dan lainnya. Jadi sebenarnya kodam yang sekarang lagi viral banget itu tuh punya sejarahnya dari zaman dulu ya? Oh iya, dari zaman dulu. Nah, kayak seperti apa sih Kanjeng Budi? Ini kayak jadi menarik banget gitu ya? Kayak dari dulu sampai menjadi viral itu yang seperti apa? Yang kodam-kodamnya? Iya. Yang paling viral itu kan orang itu biasanya gaya toh. Kalau Mbak misalnya kodamnya harimau, kalau saya punya kodamnya naga, kan itu kalau dalam status itu kan naga lebih tinggi, lebih kuat gitu. Cuma ada juga kodam yang kodam ngikutinnya tuh nenek-nenek, gadis cantik,
orang tua gitu. Yang saya belum pernah ketemuin tuh yang cecek gitu. Jadi kodamnya cecek gitu belum pernah saya tahu itu. Kodam cecek. Ada yang punya kayak Ada yang gitu. seperti buaya gitu. Tapi kalau saya yang cecek itu nggak ada. Karena binatang itu kan banyak sekali macamnya. Cuma orang tuh kan patokannya selalu kodam binatang tuh karena film-filmnya Naruto kan kodamnya kayak gitu. Serigala, Kyuubi dan lain-lain. Jadi in banget kodamnya serigala. Sampai dia terbawa itu. Saya ini kok kayak serigalanya ya, kayak gimana ya? Itu mempengaruhi itu nanti. Tapi jujur ya, kalau nanti semakin jadi orang-orang itu semakin ngerti belajar keilmuan, itu banyak yang tidak baiknya dari kodam tadi. Karena kodam itu butuh makan. Dia akan ngambil energi hidup dari orang tadi. Kalau kodamnya jelek, kodamnya berbahaya, itu kelihatan dari fisik tubuh orang itu. Gampang lelah, kayak kecapean luar biasa, sering sakit, sial terus, rezeki itu jauh, kok kayaknya mau tanda tangan aja lepas, kok rasanya tuh ada aja gitu. Gitu ya, seperti itu. Karena mana saya ke tuyul tuh, kan dia ngambilnya paling tinggi cuma 200.000 satu tempat. Nggak boleh lebih. Oh, ada perjanjian ya? Tuyul nggak bisa ngambil lebih. Dia satu tempat tuh paling ngambil selembar, 2 lembar paling tinggi. Kecuali babi ngepet bisa ngambil banyak gitu. Oh gitu, oke. Tuyulnya jadi kodam juga bisa nggak tuyul? Bisa juga. Oh bisa juga, Ya tuyul kodam kalau, juga? tapi kan tuyul kebanyakan bertuan. Jarang tuyul lepasan. Jarang. Jarang ada gitu. Jarang ada tuyul lepasan. Biasanya dia ada tuan, karena kan nanti dia makannya dari mana? Oh, paham. Iya. Berarti kalau tuyulnya jadi kodam, yang diikutin itu harus ngasih makan? Iya. Tapi kan jarang orang mau pakai tuyul jadi kodam karena konyol, karena tuyul sama apa-apa takut gitu. Lari dia. Muncul harimau aja dia udah kencing-kencing nanti lari. Jadi problemnya di situ. Kalau Mbak Yu mau yang lebih parah lagi, yang kurcaci di kamar mandi. Setiap kamar mandi itu ada kurcaci. Itu kayak gimana? Makanya jangan lama-lama ke kamar mandi. Itu nanti nongkrongin depan Mbak Yu gitu liatin. Itu iya itu kecil, kupingnya lancip. Itu kayak film-film kalau di Disney gitu ya, zaman-zaman gitu kayak ya, dia yang Putri Salju atau apapun itu kan ada. Dia cuma tinggalnya di kamar mandi tok, yang kotor. Jadi harus bersih-bersih sekarang ya? Kamar mandi harus bersih. Kalau enggak pasti ada. Makanya kalau saya kebetulan kan belajar tentang penggolongan makhluk gaib, jadi tahu spek-speknya tinggalnya di mana gitu. Oke. Ini berarti tadi menarik banget karena Kanjeng Budi kan ngendiko ya kalau istilahnya tuh kan ada getarannya, frekuensi makin tinggi, ada speknya. Berarti ini kan semua ini bisa masuk menjadi kodam-kodam ya? Bisa. Nah, boleh nggak dijelaskan spek apa, kehalusan yang seperti apa gitu, sampai menjadi kodam yang luar biasa? Ya, jadi kalau kodam yang masih baru, dia itu butuh seperti kayak orangnya puasa, dia terpengaruh. Orangnya harus kirim misalnya PTK, orangnya harus kasih sesaji, itu baru dia bisa naik kekuatannya. Karena kekuatan mereka tuh berasal dari kekuatan yang dari tuannya, yang membuat mereka lebih kuat. Nah, makanya kalau makhluk yang baru, itu jarang yang bisa punya kekuatan. Pernah dengar nggak ada goib yang bisa nyentuh manusia, ngedorong orang sampai jatuh? Iya, pernah dengar ya. Itu tuh tinggi tuh, sampai main. Dia bisa menyentuh jasad manusia karena kemampuannya udah tinggi. Berarti dulu kemungkinan besar dia banyak dikasih sesaji atau banyak dikirimin sesuatu untuk jadi dia bisa menyentuh ke alam lain. Itu yang paling mengerikan. Jadi hati-hati banget kalau berdiri di jurang dengan kira nggak bisa terjadi apa. Ada kasus yang tadi baru saya tanganin. Dia dulu duduk satu bukit, tiba-tiba ada angin besar seperti dia dihempas jatuh. Itulah awal cederanya tulang belakangnya. Itu kejadian itu bukan suatu tiba-tiba. Saya masuk ke dalam memori alam, mengecek kejadian di masa lalu. Ternyata benar, goib tadi bisa menyentuh, mendorong. Nah itu yang saya bilang level yang udah tinggi, getarannya lebih halus. Ada lagi goib yang saya nggak bisa bedain. Maksudnya nggak bisa deteksi dia. Itu paling ngeri. Kalau goib ada yang tidak bisa deteksi. Paling ngeri. Kalau kita deteksi pakai pendulum, dia pasti positif. Aneh itu. Nah itu goib yang udah memiliki kemampuan lebih tinggi. Jadi ada golongan-golongan kemampuannya. Tapi kalau dalam dunia lain,
yang misalnya bertanduk pasti. Jadi kan kalau misalnya Gundurwo ada culanya itu pasti lebih tinggi daripada yang biasa. Makanya kalau Seven King atau Nine King itu pakai tanduk dia besar. Itu penandanya bahwa dia memiliki kekuatan lebih tinggi. Kalau misalnya goib semakin ganteng, semakin itu tinggi dia. Jadi semakin ganteng dia penampilan, semakin wangi, semakin ganteng dia semakin tinggi tuh kemampuannya. Dunia goib itu beda ya, memang agak aneh. Ada apa ya, semakin keren dalam dunia Iya. goib kayak idola-idola Korea misalkan gitu ya. Iya. Berarti kemampuannya super banget itu. Iya, hebat itu. Kalau yang sudah ganteng-ganteng itu biasanya lebih tinggi tuh. Makanya Gundurwo itu kan berlatih juga dia supaya bisa mali rupa. Kan Gundurwo itu suka banget datangin perempuan. Nanti dilihat dulu nih di memori perempuan ini dia nih sukanya siapa yang sering dia bayangin cowok tuh. Nanti dia datang dalam mimpi pakai bayangan cowok itu. Dia tidurin. Kalau Gundurwo kan kerjanya cuma itu, kerjanya tuh nggak jauh dari yang aneh-aneh itu. Nanti dia harus punya kemampuan bisa mali rupa seperti yang dia itu. Atau suaminya lagi pergi kemana, ke Bali. Nanti dia datang gitu. Jadi pura-pura suaminya dalam mimpinya gitu. Nanti jadi dia cara mengganggu perempuan tuh kayak gitu. Jadi mereka butuh kemampuan juga. Tapi kalau Gundurwo yang biasa kadang-kadang kan susah dia mau ngerubah wujudnya tuh. Baunya masih keciuman. Kadang-kadang ada yang bau kentang, ada bau ketek lah dan lain-lain. Kan bulunya banyak dia. Dia nggak bisa ngerubah itu ya orang ketahuan gitu. Gampang banget dibedain. Tapi kalau yang semakin tinggi, saya pernah ketemu Gundurwo yang tidak tampang Gundurwo. Hah? Iya, tampangnya seperti pria, seorang pangeran ganteng gitu. Ternyata Gundurwo. Berarti dia udah punya kemampuan luar biasa. Itu biasanya dapetin dari orang sembayangin dia. Ngasih dia sesaji, dibangun dia makin kuat ya. Oke. Iya. Ternyata Kanjeng Budi punya kisah yang seperti itu gitu. Maksudnya sampai bahkan kan kalau orang-orang kayak orang ya gitu ya harus lebih keren, lebih kece. Ternyata dalam dunia itu pun juga Sama ya Iya. melatih gitu ya supaya Iya. terlihat kece dan keren gitu ya.